kids, we meet again in the subject IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Okay students, our topic is about letak wilayah Indonesia. Okay student. Nah, hari ini kita belajar tentang letak wilayah Indonesia. Setelah minggu lalu kita belajar tentang konektivitas antara ruang dan waktu, kemudian kondisi geografis Indonesia. Nah, kita belajar minggu lalu tentang pemahaman melalui peta. Apa itu peta, apa itu globe, fungsi atlas apa, ya kan? Kemarin minggu lalu kita sudah pelajari apa itu unsur-unsur peta ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang letak wilayah Indonesia ya students. Letak astronomis, nih kita mau bahas dulu tentang letak astronomis ya. Nah, letak astronomis adalah suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya, garis lintang dan garis bujur. Nah, student, secara astronomis Indonesia terletak di antara berapa? 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Don't forget, ini sering keluar pada saat ujian ya. Nah, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Next kita mau belajar. Nah, berdasarkan garis lintangnya, kondisi Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan ya. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, atau bisa sering kita dengar atau garis lintang 0 derajat, yaitu sama ya Sen. Nah, student, wilayah-wilayah tersebut adalah kota Pontianak, Kalimantan Barat, kota Sumber Sulawesi ya, kota Boncol dan Maluku. Itu yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator ya. Nah, selanjutnya kondisi Indonesia itu beriklim tropis ya. Kondisi Indonesia beriklim tropis. Nah, ciri-cirinya apa saja, Miss? Nah, yang pertama itu dia mempunyai iklim tropis ya, kemudian mempunyai temperatur rata-rata tingginya 26,3 derajat Celcius. Kemudian mempunyai hujan puncak atau hujan zenital ya, atau rata-rata curah hujan tinggi yaitu kurang lebih 2000 mm per tahun ya. Kemudian bebatuan cepat mengalami pelapukan, dan yang terakhir karena adanya perbedaan antara waktu antara daerah bagian barat dan bagian timur ya. Jadi ada 6 ciri-ciri kenapa Indonesia beriklim tropis ya students. Look at your book, ada di buku halaman 9. Next, berdasarkan garis bujurnya kondisi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki garis bujur sekitar 46 derajat atau lebih dari 5.000 km dari arah barat ke timur, yakni dari Pulau Sabang sampai Merauke. Makanya ada lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, memiliki panjang garis bujur ya 46 derajat atau lebih 5.000 km dari arah barat ke timur. Nah, student, yang kedua, wilayah Indonesia seluruhnya terletak di belahan bumi timur. Nah, yang ketiga, batas wilayah Indonesia paling barat adalah 94 derajat 45 bujur timur dan paling timur adalah 141 derajat 05 bujur timur ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang 3 pembagian waktu di Indonesia ya. Nah, karena kita memiliki panjang garis bujur antara 95 derajat 45 bujur timur sampai 141,05 bujur timur yang menimbulkan apa sih? Adanya pembagian waktu. Nah, pembagian waktu itu ditetapkan juga di Kepres nomor 41 tahun 1987. Jadi ada 3 pembagiannya students. Yang pertama WIB, WITA dan WIT. Ya, WIB, WITA dan WIT. Nah, WIB adalah waktu Indonesian bagian barat ya.
Nah, berpedoman pada garis bujur berapa sayang? 105 derajat bujur timur. Nah, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ya, yang WIB. Kemudian WITA apa saja, Miss? WITA itu adalah waktu Indonesia Tengah. Nah, waktu Indonesia Tengah itu berpedoman pada garis bujur 120 derajat bujur timur. Dia meliputi provinsi apa saja sayang? Kalimantan Timur, Selatan, Bali, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan yang ketiga apa? WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, waktu Indonesia Timur ini daerah waktu Indonesia yang berpedoman pada garis bujur 135 derajat bujur timur. Nah, ini adalah Provinsi Maluku, kemudian sama semua provinsi yang ada di Papua. Jadi ada 3 pembagian waktu, ya WIP, WITA, dan WIT. Don't forget. Nah, next kita masuk ke letak geografis. Nah, student, letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataannya di bumi. Don't forget, letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataannya di bumi. Nah, secara geografis Indonesia terletak antara 2 benua. Benua apa saja sayang? Benua Asia dan Australia. Nah, secara geografis juga kita Indonesia terletak di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Jangan lupa benua Asia, Australia, dan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Ini dia WIP, WITA, dan WIT, perbedaan waktunya. Nah, student, akibat letak astronomis Indonesia, maka Indonesia itu mempunyai iklim musim. Apa itu iklim musim? Iklim musim itu adanya musim kemarau dan musim hujan. Kita mengalami musim kemarau, kita juga mengalami musim hujan. Kita juga beriklim laut. Nah, makin ke arah timur, hujan makin berkurang. Student, tahukah kamu bahwa Indonesia itu memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan? Kenapa? Karena kita berada di persimpangan jalur lintas dunia. Nah, lihat, Indonesia terletak di antara samudra apa Miss bilang? Samudra Pasifik dan Hindia, ya kan? Kemudian terletak di antara 2 benua, Miss. Benua apa aja sayang? Australia dan Asia, ya. Kemudian kita juga terletak di antara pantai selatan Afrika dan benua Amerika. Nah, kita juga terletak di antara terusan Panama dan terusan Suez. Jadi, letak geografis kita sangat menguntungkan karena berada di persimpangan jalur lintas dunia. Student, until here our topic, until here our thing. Don't forget, baca-baca bukunya di rumah. Please open your book. Nah, baca-baca buku di rumah, kemudian diulangi dan dibahas-bahas lagi materinya. Oke sayang, keep spirit and be the best. See you next time. Bye-bye.